Legenda mengatakan bahwa gigi kupu-kupu lahir dari peri. Saat mereka lahir, sayapnya berwarna putih. Peri akan menggambar pola ukiran di atasnya. Peri ini terganggu saat menggambar. Salah menggambar membuat kupu-kupu ini tersesat. Ada suara. Semua peri langsung bersembunyi. Ternyata ada manusia bawa mobil lewat tempat itu. Tinkerbell melihat mobil jadi penasaran. Tidak bisa menahan diri dan langsung mengejarnya. Vidya melihat itu langsung panik. Tidak boleh ada manusia yang tahu soal peri. Di sisi lain Tinkerbell sedang terbang dekat situ. Mulai pelajari bentuk mobil ini. Vidya melihat itu langsung ikut dari belakang. Suruh Tinkerbell cepat keluar dari situ. Tidak menyangka Tinkerbell nakal tidak mau diem. Dia di dalam mobil menemukan satu kupu-kupu. Aku berpikir pasti peri yang lukisan seperti ini. Lizzie, sayap kupu-kupu bukan peri yang membuatnya. Kau harus mengerti bahwa dewa di dunia ini tidak ada. Hanya orang bodoh baru percaya bahwa ada perinya. Tapi Lizzie tetap percaya ada peri di dunia ini. Dia perhatikan di bawah pohon membuat satu rumah kecil untuk para peri. Di dalam sangat indah. Tinkerbell dan Vidya terkejut ketika mereka melihat rumah itu. Wow, cepat pergi. Tinkerbell langsung menuju ke rumah itu. Tidak peduli Vidya omong apa. Vidya mulai marah tutup pintu rumah itu. Awal hanya ingin menakuti Tinkerbell, tidak menyangka Lizzie datang. Vidya panik ingin membuka pintu untuk Tinkerbell. Tapi pintu tidak dapat dibuka. Tinkerbell di dalam mulai merasa ada yang aneh. Dia mendorong pintu ingin keluar. Lizzie melihat pintu rumah itu bergerak jadi dia kaget. Vidya, jangan bercanda lagi. Oh, ada peri. Lizzie senang bahwa rumah itu ingin kasih tahu ayah. Ayah. Tapi ayah Lizzie sibuk kerja tidak peduli dengan anaknya. Dia adalah profesor studi serangga. Kupu-kupu kemarin sudah ditangkap sama dia dan kunci di dalam sebuah kotak. Lizzie sekarang baru melihat ada banyak template kupu-kupu di tembok. Dia takut langsung peluk rumah kecil itu. Langsung lari balik ke kamar dia. Lizzie membuka pintu. Tinkerbell panik langsung terbang keluar. Kucing gemuk berbaring di lantai melihat dia. Ternyata kucing sangat suka tangkap barang yang bergerak. Dia terus ingin menangkap Tinkerbell. Hampir menjadi makanannya. Untungnya dia bersembunyi di dalam sangkar burung. Di sisi lain Vidya dengan kecepatan cepat langsung terbang pulang. Tinkerbell sudah ditangkap oleh manusia. Apa? Saat ini di luar mulai hujan membuat para peri tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa jalan pelahan. Kunang-kunang bertugas menerangi jalan mereka. Lipan bertugas membuat perahu. Mantis menarik jamur untuk membuat pelampung. Semua bekerja sama. Kumbang kelapa memperkuat perahu. Kumbang perakitan mesin. Wow. Lebah juga datang untuk berkontribusi. Dengan bantuan semua. Perahu jadi juga. Mereka tidak bisa menunggu lagi jadi langsung berangkat. Peri Fawn melihat di depan ada air terjun. Semua peri panik langsung pindah perahu ke arah lain. Jangan panik, kita ada peri air Silver Mist. Silver Mist membuat air terjun menjadi mengalir. Perahu pergi ke sana. Siapa yang masih hidup? Bukan aku. Aku sudah datang. Iya ampun. Maafnya. Sepertinya kita harus jalan kaki. Semua lay berjalan kaki. Vidya tidak menyangka jatuh ke dalam genangan air ini. Semua menggunakan kekuatan baru bisa tarik dia keluar. Saat ini ada sebuah mobil datang. Saat bahaya semua peri keluarkan cahaya. Sopir panik langsung ngerem. Untungnya mobil tidak tabrak mereka. Sopir turun untuk melihat. Semua peri tarik tali sepatu orang itu. Berhasil tarik Vidya keluar. Tidak lama kemudian berhasil menemukan rumah Lizzie. Tidak menyangka baru buka pintu melihat ada kucing gemuk di dalam. Di depan hewan raksasa yang galak. Bahkan peri hewan juga mulai takut. Clank munculkan satu ide menggunakan debu peri untuk pindahkan barang-barangnya. Bantu yang lain menghindari dari kucing galak itu. Lalu mereka mulai bagi untuk tidaan.
Vidya akan mencari Tinkerbell. Dan yang lain akan bertarung dengan kucing itu. Tinkerbell menyebarkan debu peri di tubuh Lizzie. Rambut anak ini perlahan terbang ke atas. Tinkerbell tarik mulut Lizzie. Lalu anak kecil ini perlahan terbang ke udara. Ini adalah pertama kali Lizzie tahu bagaimana rasa jika bisa terbang. Kembali. Tinkerbell masih takut dengan anak kecil ini. Tapi Lizzie yang tulus membuat Tinkerbell tidak begitu panik lagi. Jangan takut, aku hanya ingin menjadi teman kamu. Aku tidak akan membuatmu sakit, aku sangat suka sama kamu. Kamu melihat ada juga menggambar tentang para peri. Dengan cepat mereka sudah menjadi teman baik. Lizzie undang Tinkerbell melihat rumah yang didesain oleh dia. Rumah kecil ini dengan Tinkerbell. Ada sebuah rumah mewah. Lalu Tinkerbell bantu Lizzie selesaikan buku harian peri. Tapi Lizzie masih mau membuktikan sama ayah bahwa peri itu ada. Dia kasih buku untuk ayah melihat. Ayah, lihat, ini adalah belajar aku. Tapi ayah, dia tidak sabar untuk membaca buku ini. Dia lempar buku Lizzie ke tempat sampah. Tinkerbell saat ini tidak bisa menahan emosi lagi. Langsung dorong pintu keluar. Ting ting ting. Ayah Lizzie melihat peri kecil langsung kaget. Dia ambil keuntungan saat Tinkerbell lepaskan kewaspadaan. Perlahan ambil kotak ini. Tinkerbell, hati-hati. Vidya. Cepat lari. Vidya karena selamatkan teman jadi dia ditangkap. Ayah Lizzie ingin bawa Vidya pulang untuk dicek. Meskipun Lizzie sedih memohon padanya tapi dia tidak peduli. Saat ini para peri dengan kucing gemuk itu muncul. Tinkerbell berpikir sebuah cara untuk selamatkan Vidya. Mereka pakai jas untuk Lizzie. Lalu kasih debu peri di semua badan dia. Lalu Lizzie bisa terbang. Semua kumpul. Sudah siap? Wow. Sorry sekali laginya. Bye-bye Ibu Perkins. Bye Honey, cepat pulangnya. Hujan sangat deras. Tinkerbell suruh Lizzie terbang ke atas awan. Jadi dia dengan cepat sudah di belakang mobil ayah Lizzie. Tinkerbell cepat terbang ke bawah mobil. Menggunakan kekuatan untuk putusin kabel mobil. Lizzie perlahan terbang ke situ. Ayah dia juga mulai lembutkan hati karena sahabatan para peri. Jadi setuju untuk lepaskan Vidya. Akhirnya mereka terkumpul lagi. Mereka senang ajak ayah Lizzie dan Lizzie terbang ke udara.